Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua orang pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Dan biasanya ada dua sikap yang ekstrim, yang keliru ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sikap yang pertama adalah rasa bersalah yang berlebihan, merasa terlalu kotor, merasa sangat putus asa, dan merasa dia telah dibuang oleh Tuhan. Tetapi ada sikap yang kedua, yaitu tidak peduli seberapa banyak pun dosa yang dia lakukan, karena dia tidak peduli dengan kekudusan hidup. Oleh karena itulah nats ini menjadi penyeimbang, bahwa Tuhan memang tidak pernah kompromi dengan dosa. Tetapi ketika ada orang yang berbuat dosa, Tuhan mau mengampuni dan Tuhan tidak langsung membuang manusia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang kita bisa lihat melalui nats ini. Yang pertama dikatakan, supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan melakukan dosa. Karena apa? Karena dosa itu sangat berbahaya. Dosa itu merusak hubungan kita dengan Allah. Dosa itu merusak keluarga kita, merusak hati nurani kita, merusak pikiran kita. Dosa juga merusak damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Dan tugas kita sebagai orang yang percaya adalah menghindari dosa. Dosa sekecil apapun itu. Tetapi yang kedua, nats ini sangat luar biasa menghibur kita. Dikatakan di situ, namun jika seorang berbuat dosa, artinya ketika kita terjatuh ke dalam dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Kristus, Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus mau menjadi pengantara kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Yesus mendamaikan kita. Yesus membela kita di hadapan Allah sehingga kita diampuni, kita memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, amang-inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu bersyukur, marilah kita memiliki kehidupan yang selalu bertobat, dan marilah kita mau mengampuni dosa sesama kita. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa ketika kami berdosa, kami memiliki pengantara yang mendamaikan kami dengan Engkau, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami menjauhkan kehidupan kami dari dosa-dosa kami. Kuatkanlah kami Tuhan, dan biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang akan melanjutkan aktivitasnya hari ini. Berkati seluruh pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.